Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aziza dari kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan resume pelajaran fisika. Yang akan saya bahas ada radiasi benda hitam, efek fotolistrik, dan efek Compton. Yang pertama yang akan saya bahas adalah radiasi benda hitam. Pengertian radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah sebuah radiasi elektromagnetik termal yang terjadi di dalam atau di sekitar benda dalam keadaan kesetimbangan termodinamika dengan lingkungannya, atau saat ada proses pelepasan dari benda hitam tersebut. Istilah yang lebih mudah kita pahami radiasi benda hitam ini adalah ketika benda tersebut menyerap dan menahan cahaya, kemudian memancarkan radiasi ke sekitarnya, sehingga kita bisa merasakannya melalui suhu ataupun perubahan ke warna-warna tertentu. Sifat radiasi benda hitam. Benda hitam yang lebih panas akan memancarkan cahaya lebih banyak yang memenuhi seluruh panjang gelombang. Hal ini berarti apabila kita membandingkan dua benda hitam tanpa melihat panjang gelombangnya, benda hitam yang lebih panas akan mengeluarkan lebih banyak cahaya daripada benda hitam yang lebih dingin. Hukum radiasi benda hitam, hukum Stefan Boltzmann. Rumusnya yaitu I total sama dengan P per A sama dengan E dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali T pangkat 4, atau P sama dengan E dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali A dikali T pangkat 4. Keterangan P sama dengan daya radiasi, A sama dengan luas permukaan, konstanta Stefan Boltzmann, S sama dengan emisivitas, T sama dengan suhu. Penerapan radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gejala pemanasan global atau efek rumah kaca. Yang kedua, penggunaan pakaian hitam akan lebih merasa panas. Yang ketiga, penggunaan termos. Dan yang keempat adalah panel surya. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah efek fotolistrik. Pengertian efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan, biasanya logam, ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Agar terjadi efek fotolistrik, maka yang pertama, energi radiasi foton lebih besar dari energi ambang keping katoda. Yang kedua, panjang gelombang radiasi foton lebih kecil dari panjang gelombang ambang. Yang ketiga, frekuensi radiasi lebih besar dari frekuensi ambang. Ketika frekuensi cahaya yang diberikan masih rendah, maka walaupun intensitas cahaya yang diberikan maksimum, foton tidak memiliki cukup energi yang melepaskan elektron dari ikatannya. Tapi ketika frekuensi cahaya yang diberikan lebih tinggi, maka walaupun terdapat hanya satu foton saja, dengan energi yang cukup, foton tersebut mampu untuk melepaskan satu elektron dari ikatannya. Rumus energi foton. E sama dengan HF sama dengan HC per lambda. Keterangannya, S sama dengan energi foton, H sama dengan tetapan Planck, F sama dengan frekuensi cahaya, lambda sama dengan panjang gelombang cahaya, C sama dengan kecepatan cahaya di udara. Penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, panel surya memanfaatkan efek fotolistrik untuk membangkitkan arus listrik dari cahaya matahari. Yang kedua, mesin fotokopi. Yang ketiga, kalkulator. Sel fotolistrik mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Yang keempat, kamera CCD atau Chance Coupled Device dan pemindai kode batang atau barcode. Yang kelima, ada dubbing film. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah efek Compton. Pengertian efek Compton. Efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron. Dia menjadi foton terhambur dan elektron. Pada percobaan Compton pada tahun 1923 dapat dilihat bahwa panjang gelombang foton datang lebih pendek daripada foton yang terhambur. Kejadian ini merupakan suatu keanehan, di mana seharusnya panjang gelombang datang dan yang terhambur sama. Rumusnya efek Compton. Persamaan Einstein, S sama dengan mc kuadrat, S sama dengan m kali C sama dengan P kali C. Keterangannya, S sama dengan energi, M sama dengan massa, C sama dengan kecepatan cahaya. Rumus energi foton Planck. S sama dengan H dikali F, P sama dengan H dikali F, P sama dengan H dibagi lambda. Keterangannya yaitu P sama dengan momentum foton, H sama dengan tetapan Planck, F sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik, C sama dengan laju cahaya, dan lambda sama dengan panjang gelombang frekuensi. Penerapan efek Compton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teleskop Compton atau COMTEL. Yang kedua, spektroskopsi gamma. Yang ketiga, NCT atau teleskop Compton nuklir. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.